Shalom Kemars. Selamat hari Minggu, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi beribadah. Sebelum ibadah dimulai, saya akan memberikan informasi mengenai kegiatan di Kabar Baik selama sepekan. Kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 paginya setiap hari. Dan menara doa yang dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam di rumah kita masing-masing. Akan ada ibadah juga untuk anak-anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara online di YouTube GB Kabar Baik dan juga secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A jam 4 sore. Dan di malam harinya kita akan sama-sama beribadah doa malam yang dilakukan secara onsite jam 7 malam. Di hari Minggu kita kembali lagi beribadah. Ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua, ibadah untuk anak muda dilakukan jam 11 pagi. Dan ibadah raya ketiga khusus untuk remaja dilakukan jam setengah 4 sore. Untuk para bapak akan ada kompas pria setiap minggu kedua setelah ibadah pertama. Dan untuk para ibu akan ada modul 2 ibu setiap Sabtunya. Sabtu kedua secara onsite pagi hari dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan setelah kita beribadah, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah tersedia atau dapat diberikan setelah ibadah selesai secara onsite. Untuk para anak muda perempuan yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah, ada wanita bijak single yang dilakukan setiap hari Sabtu mulai tanggal 9 September. Untuk info lebih lanjutnya bisa menanyakan Saudari Henny. Mari kita sama-sama memulai ibadah hari ini, membuka hati kita dan merasakan lawatan Tuhan menjamah setiap kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Ya, semuanya pasti luar biasa dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat semua kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih menikmati semua berkat-berkat-Mu Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini ketika kami mau beribadah, kami mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Engkau yang tilik setiap kami Tuhan. Engkau yang lihat setiap hati kami Bapa. Dengan penuh kerinduan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Jamah lawat setiap kami Tuhan. Satu persatu tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam nama Yesus. Dan kami mau sama-sama antusias Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Apa kabar Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian bahwa Tuhan Yesus teramat baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Teringat
lambaikan tangannya. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Boleh kasih sapa kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan teramat baik. Haleluya. Karena Tuhan teramat baik, kita mau menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Amin. Jadikan Tuhan tempat pertama dalam hidupmu, dalam hidupku. Selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Semua mau ya menjadikan Tuhan menjadi tempat yang utama dan terutama dalam hidup kita. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwa. Katakan selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Katakan selalu ada di tempat pertama. Yes Tuhan, di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Katakan namamu selalu berada di
Bapak Ibu, saudara-saudara, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, amin. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu ada di dalam izin dan kendalinya Tuhan. Oleh karenanya saya yakin dan percaya kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dia yang jauh melebihi apapun juga. Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dalam semua rencana kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang pegang kendali atas hidup setiap kami Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sungguh dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu serahkan hidup. Yes Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Katakan semua yang terjadi, semuanya atas izin-Mu Tuhan. Semuanya atas seizin diri-Mu. Semua yang indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan semua yang terjadi dalam hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semua yang indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik
pertolonganku, sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Semua yang terjadi, yes Jesus, semuanya tak seizin dirimu. Semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Yes Tuhan, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya tak seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik. Sekali lagi kita mau katakan semua yang terjadi di dalam hidup kita, semua atas seizin-Mu Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Engkau pemilik. kau pemilik hidup. Sekali lagi, sebab ku tahu Sebab ku tahu Engkau pemilik. pemilik hidupku. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Sungguh lagu ini bukanlah sekedar lagu. Inilah bukti iman percaya kami, bahwa Engkau ada pemilik hidup kami. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Bahkan firman-Mu berkata, tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Bahkan Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami.
sebab Engkau pemilik kehidupan kami. Berbicara atas kami, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, hati seorang murid untuk taat melakukan firman Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yang siap dan percaya sama-sama katakan, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes. Terima kasih buat WL, singer, dan pemusik. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Ayo tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya. Terima kasih buat Pak Gembala, suatu kehormatan saya boleh melayani kembali. Sudah lama ya Pak? Hampir berapa tahun Pak? Iya, hampir 12 tahun. Thank you Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, nama lengkap saya Pendeta Muda David Ibob Kristianus Sardi, Sarjana Teologia. Saya aktif di GBI Gatot Subroto bersama dengan Pak Niko, khusus di Bekasi, di bawah Rayon 5 Bekasi, di bawah Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Saya adalah timnya beliau untuk Departemen Komsel atau Sel Group seluruh Bekasi di bawah saya, untuk di bawah Pak Samuel Harnadi. Saya sudah menikah dan sudah berkeluarga, punya anak 3, istri saya Batak Chinese, papanya Batak, mamanya Chinese. Saya sendiri Jawa Betawi, basic saya dari seberang, dari Kedar atau Nebayot. Dan hari ini khotbah pertama saya dan tiada kedua, lalu nanti di GPHI, haleluya, di Pondok Kelapa. Saya bersyukur, nanti saya tadi waktu nyanyi lagu tadi, jujur aku gak hafal lagu itu, baru dengar. Tapi tadi pagi bangun tidur jam 3:30, satu ayat yang berkata, Ayub berkata, aku tahu bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Siapa setuju rencana Tuhan gak ada yang gagal dalam hidup kita? Bilang kiri kanan, Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tadi kebenarannya apa? Bahwa dia adalah pemilik kehidupan kita. Saya bilang sama istri saya tadi, dalam doa pagi, sharing pagi, saya bilang, yang bikin gagal itu bukan setan. Yang bikin gagal itu bukan Tuhan. Seringkali yang bikin gagal rencana Tuhan diri kita sendiri. Kenapa? Kita nggak mau hidup sesuai rencana Tuhan. Siapa yang mau berhasil boleh angkat tangan. Siapa yang mau sesuai rencana Tuhan boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, ikut kehendak Tuhan. Tadi saya coba lihat ayat yang ditampilkan dari gereja ini, keren banget. Saya coba lihat ayatnya, sengaja saya buka handphone saya. Tadi kalau saya buka handphone tuh, saya buka Alkitab, saya lihat, oh ayat keren banget, saya bilang gereja ini. Saya tipe begitu, kalau lihat sesuatu tuh yang unik, yang Tuhan kayaknya bicara, saya langsung buka. Saya melayani sejak 97, basic saya dari seberang. Saya dulu anti dengan kekristenan. Saya orang yang nyambit gereja dengan kotoran manusia. Saya benci dengan kekristenan. Padahal saya lahir hari Minggu tanggal 25 Desember jam 6 pagi yang ngasih nama pendeta. Kenapa saya benci? Karena papa saya meninggalkan saya waktu saya umur 3 tahun. Mama harus kerja keras membesarkan saya tanpa seorang suami. Dan saya lihat betapa susahnya hidup itu. Saya besar menjadi tukang todong, tukang palak. Saya rusak karena saya tinggal di Jakarta, di suatu daerah, yaitu disebut Mangga Besar, Asem Reges. Semua dosa laki-laki, semua dosa pria, semua dosa anak muda, pasti saya sudah alami. Jadi ketika hari ini bicara tentang 17 Agustus, bicara tentang kemerdekaan, ini dari awal bulan saya bicara ini. Sudah 2 minggu berturut-turut saya sampaikan ini. Yuk baca sama-sama perikopnya, 3, 2, 1. Merdeka dari dosa. Coba lihat kiri kanan.
tampangnya udah merdeka belum? Lihat aja. Lihat aja, nggak usah komen. Saya suka nih sama ibu-ibu yang masih pakai baju merah, nuansa merah putih gitu. Merdeka. Langsung langsung merdeka gitu ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Mari kita buka ayatnya sama-sama, slide berikutnya. Ini keren sekali. Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata jelas. Roma 8 ayat 1 dan 2, yuk baca sama-sama. Di depan sudah ada. 3, 2, 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang setuju kita dalam Kristus Yesus? Angkat tangan. Bilang kiri kanan, gak ada penghukuman lagi. Ayat ini harusnya jadi dasar loh. Ayat ini harusnya kita pegang. Barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus atau Yesus Tuhan, udah gak ada lagi penghukuman buat kita. Katakan amin. Dan ayat berikutnya, ayat kedua berkata apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Sekarang lihat sekali lagi, benar nggak tampang yang merdeka? Coba lihat. Ini serius loh. Jadi 78 tahun Indonesia merdeka, Pak Gembala. Selamat pagi Bu Gem, apa kabar? 78 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya simpel. Ini udah dua minggu saya khotbah di Jakarta ya, karena saya khotbah keliling. Saya bilang sama mereka, merdeka enggak kita? Temanya apa? Merdeka dari dosa. Merdeka enggak? Saya kemarin waktu pertama saya khotbah di Cimanggis Depok. Itu view Fak Golep. Jadi ruko yang cukup bagus. Di situ ada masjid Erick Thohir, Atohir, keren banget. Itu gereja sangat diberkati. Saya khotbah ini, pemusiknya keren banget semua. Mereka pakai jas, pakai sneaker, pakai jeans, pakai kaos, keren banget. Saya cuma bilang sama mereka, lu sama gue deal, setuju. Ada nggak di antara kita pelayanan tetap pelayanan, tapi dosa jalan terus? Dia bilang, iya ya. Mereka rata-rata manggil saya kakak. Iya kak, jujur berarti kita belum merdeka dari dosa. Betul apa betul? Coba lihat kiri kanan, tampang udah merdeka belum? Coba lihat aja. Gak usah komen lah. Gak usah tunjuk orang lain lah. Karena dikatakan keselamatan masing-masing. Amin. Gak ada boncengan. Betul? Keselamatan masing. Slide berikutnya kita lihat. Lihat. Ayat ini meneguhkan Roma tadi. Dikatakan jelas 3, 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Allah, kita katakan wuuu. Kasih tahu kiri kanan, merdeka. Bilang kiri kanan, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Saya ngomong loh, saya jujur loh. Kan tadi kan istri saya kan Batak Chinese, papanya Batak, mamanya Chinese. Saya dulu punya mantan, pertama kali jadi orang Kristen, mantan saya orang Ambon. Gagal tengah jalan karena papanya karateka nasional. Dia lihat Ibob cuma penjaga gereja, aduh gak setuju kayaknya. Lalu pacaran sama orang Manado. Dulu buat saya dan sampai sekarang cantiknya kayak Maudy Kusnadi. Orang Manado ini. Tapi gagal juga kandas tengah jalan. Suka sama orang Chinese, 2-3 kali pacaran sama orang Chinese, ditolak sama orang tuanya. Karena kulitnya hitam gak putih. Terakhir saya bilang, Tuhan gak dapet Chinese, Batak juga boleh. Dapetnya Batak Chinese. Kenapa saya sharing kayak gini? Bapak Ibu dengar. Kenapa saya sharing kayak gini? Kadang-kadang jujur, seringkali belenggu, intimidasi, penghakiman, judgment dari orang itu membuat orang nggak merdeka. Betul apa betul? Hari ini percaya nggak bahwa kita adalah orang merdeka? Siapa yang percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, benar nggak tampangnya merdeka? Dan saya mau kasih tahu, ada statement yang saya bagi berapa hari ini. Orang merdeka itu adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang berbahagia itu orang yang merdeka.
Coba lihat kiri kanan, tampangnya bahagia enggak? Happy enggak? Masih, aduh Kak, saya belum merdeka dari apa? Dari utang. Belum merdeka dari apa? Dari ini, dari ini. Di luar khotbah saya, di luar PowerPoint saya mau sampaikan kebenaran. Orang yang merdeka itu orang yang berbahagia. Multimedia tampilkan ayat Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 2. Ini kebenaran yang ketika saya khotbah di Cimanggis ayat ini muncul. Tidak ada di PowerPoint saya. Tapi waktu saya lihat ini kebenaran. Orang yang merdeka itu orang yang berbahagia. Dia bebas, dia free. Yes, ini dia. Lihat, ini ayatnya keren. Ini pagem, tidak ada di PowerPoint saya tapi ini Tuhan taruh. Baca sama-sama dari Daud. 3, 2, 1. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua berkata apa? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Siapa yang setuju dosa kita udah diampuni Tuhan? Siapa setuju kesalahan kita sudah dihapuskan Tuhan? Siapa setuju pelanggaran kita sudah ditutupi Tuhan? Saya mau tanya, bahagia enggak? Makanya coba lihat kiri kanan, tampangnya bahagia enggak? Harusnya bahagia. Harusnya happy. Makanya bisa saya katakan orang yang merdeka itu orang yang bahagia. Ini ayatnya. Kita tahu Daud jatuh dalam dosa kayak apa. Betul? Tapi ayat ini keren Pak. Dia mengakui orang yang berbahagia itu orang yang dosanya, kesalahannya, pelanggarannya diampuni. Dihapuskan. Dan tidak diperhitungkan. Itu keren banget. Tadi kalau saya ingat masa lalu saya mungkin gak masuk kategori layak, pantas. Jangankan berdiri di sini. Duduk di gereja pun mungkin saya gak pantas. Karena dosa saya begitu banyak. Sejauh timur dari barat, terus engkau. Terus tiada apa kesalahanku. Sama-sama katakan. Jauh ke dalam tubir laut. Sama-sama katakan. Tiada. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Gak apa-apa Pak, boleh mainin gak apa-apa, lembut sekali Pak. Mainkan instrumennya. Tanpa string Pak gak apa-apa. Lembut sekali. Daud bisa ngomong gini loh. Jadi itu bukan bohongan Pak. Statement orang merdeka itu orang berbahagia atau enggak? Ini dia. Jadi maaf Bapak Ibu, izin ya Pak Gem turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu bilang ke saya, siapa orang yang merdeka? Orang yang dosanya diampuni. Orang yang kesalahannya diampuni. Orang yang pelanggarannya diampuni. Betul? Merdeka enggak mereka? Hari ini jujurlah. Di hadapan Tuhan, mungkin di hadapan Pak Gembala, Bu Gembala, kita masih bisa membohongi orang lain. Di gereja, shalom. Di rumah, sialan. Maafkan, ini pengkhotbah akhir zaman kayak gini. Saya bilang sama pemusik kemarin yang ganteng-ganteng keren gitu. Jujurlah bro, iya kak. Kita di gereja tuh kayak malaikat saudara. Kudus. Sampai malaikat minder. Kudus banget. Giliran keluar dari gereja, gantian setan yang minder. Amit-amit najis banget tuh orang. Kan parah. Kenapa? Di depan sama di belakang beda. Harusnya kita adalah orang yang siapa yang percaya kita adalah orang merdeka. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Balik ke slide, kita lihat ini dengan cepat. Thank you multimedia. Next slide. Lihat, ini pesan bagi kita tentang kemerdekaan. Ayat ini menarik, tolong dicatat baik-baik.
Yuk baca 1 Petrus 2 ayat 16. 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan apa? Kemerdekaan itu untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Esensinya ada di sini. Goalnya di sini. Next slide. Kata next, lihat. Jelas banget. Bahkan Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Galatia. Itu ada di Galatia 5 ayat 13. Coba tampilkan karena ayatnya tidak dituliskan. Galatia 5 ayat 13. Lihat, bicara tentang kemerdekaan ini penting. Bapak Ibu bisa catat baik-baik. Galatia 5 ayat 13. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Kenapa saya ngomong begitu? Jujur, bak belakang buka. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dengan dosa? Simpel kok. Karena mereka berpikir Tuhannya baik, Yesusnya baik. Simpel kok. Tahu gue minta ampun, diampunin. Tapi Tuhan bilang loh, dari Galatia ini, Galatia 5, sama tadi Roma, gak boleh kemerdekaan itu dipakai untuk menyelubungi kejahatan atau dipakai untuk hidup dalam buat dosa. Yang ngerti katakan amin. Coba lihat kiri kanan sekali lagi, tampangnya merdeka. Biar pulang dari sini, pagi ini kita pulang dari sini kita merdeka semua. Merdeka dari sakit hati. Merdeka dari kepahitan. Merdeka dari kebencian. Betul? Merdeka dari gosip. Ada 3 hal Bapak Ibu, lihat. Tolong catat baik-baik. Ini penting. Yang pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Katakan merdeka. Nggak boleh jadi hamba. Nggak boleh terikat. Nggak boleh dijajah. Katakan amin. Yang kedua apa? Jangan jadi kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan. Wah, Tuhannya baik Pak Gem. Yesusnya baik. Daud aja diampuni. Nah, kita pakai ayat itu lagi. Kan repot Pak. Kita pakai lagu ini lagi. Sejauh timur. Kan repot. Untuk berbuat dosa. Tuhan bilang lewat Galatia, Rasul Paulus hebat ya. Dia bilang di Roma, dia kutip, di Galatia dia kutip lagi. Jangan pakai buat dosa. Tapi yang ketiga, yang paling saya suka apa? Melayani orang lain dengan kasih. Coba lihat kiri kanan, tampangnya penuh kasih enggak? Coba lihat. Bilang kiri kanan, aku mengasihimu. Yes. Bilang kiri kanan, pulang traktir aku. Kasih itu nanti berantemnya belakangan aja. Saya paling suka kok khotbah seperti ini, saya anggap keluarga sendiri. Sorry, kata melayani dengan kasih. Kasih itu identik dengan memberi. Nih aku kasih buat kamu. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Jadi kalau ada kata melayani orang lain dengan kasih, berarti ada pengorbanan yang kita berikan. Yang setuju kata amin. Slide berikutnya, ini menarik. Tiba-tiba ini dia. Arti merdeka menurut KBBI, yang pertama apa? Bebas dari perhambaan atau penjajahan. Cek aja masing-masing. Masih nggak kita jadi hamba atau dijajah dengan dosa? Dosa apa yang Bapak Ibu belum lepas, belum pulih? Detik ini. Masih suka gosip? Masih suka baperan? Masih suka dendam? Belum selesai, berarti Anda belum merdeka. Berarti Anda bukan pemenang, betul? Percuma 78 tahun Indonesia merdeka. Belum merdeka ternyata. Secara personal. Apalagi Pak,
ada grup yang dikit-dikit suka lab grup, dia belum merdeka Pak. Saya nggak nyindir, cuma nabrak doang. Please deh, ini serius loh. Saya bersyukur kenal Yesus umur 19 tahun. Hari ini usia saya 46 tahun. Hampir 27 tahun saya ikut Tuhan. Saya kenal 2 hamba Tuhan ini dari saya muda. Betul ya Bu? Betul ya Pak? Hari ini saya menjadi pendeta, pengkhotbah. Iseng aja Bapak Ibu nanti di handphone buka, diketik di Google atau YouTube Ibob David, muncul semua khotbah saya. 12 tahun gak ketemu Pak. Kita ketemu di Cikarang, suatu kehormatan. Dan suatu kehormatan saya ada di sini. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tahu gak tuntutan? Iblis, musuh suka mengintimidasi. Gak pantas lu, gak layak lu pelayanan. Di gereja lu sok kudus, di rumah berantem mulu sama suami. Kan repot. Ada tuntutan, gak gampang. Atau yang ketiga, tidak terikat atau tidak tergantung. Maaf, ada di antara kita masih terikat. Ada yang terikat narkoba, judi, minuman, pornografi. Berarti belum merdeka Pak. Ini yang mesti dikatakan. Kenapa mesti diangkat di gereja tentang merdeka dari dosa? Karena harusnya Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Ngomong kiri kanan, harus merdeka dari dosa. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus, katakan wuh. Nanti ya saya tunjukin kebenarannya ya. Saya tunjukin kebenarannya. Kira-kira Pak, saya mau mintanya ke Pak Gem nih. Kalau ada orang masih terikat dengan dosa, masih terjajah dengan dosa, bantu saya Pak, mati masuk surga nggak Pak? Sekalipun dia udah melayani Pak. Sekalipun 24 jam di gereja Pak. Sekalipun dia kasih perpuluhan paling banyak Pak. Masuk surga nggak Pak? Kenapa? Masih terikat. Lihat slide berikutnya, kita buktiin. Tampilin slide berikutnya. Nih, Bapak Ibu cek ya. Kita udah merdeka dari ini belum? Cek ya, baca baik sama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 3, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Betul Pak, ternyata kita ngomong. Siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangan. Bilang merdeka dari dosa. Bapak Ibu jangan bilang, mana Pak ini ayatnya? Jelas. Paulus ngomong Pak Gem. Orang yang masih melakukan ini Bu Gem, gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Maafkan kalau khotbah saya agak keras pagi ini. Kenapa? Harus merdeka. Sorry loh. Mungkin nggak tahu Pak Gem berapa tahun pelayanan. Saya baru 27 tahun Pak Gem. Mungkin Pak Gem Bu Gem udah 30 atau 40 tahun pelayanan mungkin. Saya baru 27 dari umur 19. Terus kita ingat kita masih pelayanan. Terus masih ada dosa kayak gini. Tuhan bilang apa tadi? Gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang pagi ini betul-betul sayang Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang pagi ini pengen ketemu Tuhan Yesus, boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, harus merdeka. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang kencang. No compromise. Gak bisa kita kompromi. Saya masih muda, Bu Gem saya masih muda ya, 46 masih muda ya Bu Gem. Ya Pak Gem ya, masih muda, masih ganteng ya. Tapi jujur, gak gampang jadi pendeta Pak Gem. Gak gampang jadi pengkhotbah. Kenapa? Daya tarik dunia, keinginan begitu besar di luar sana. Dunia ada di handphone kita.
Cuma sekali klik kita bisa buka semua. Menjadi pertanyaannya, udah belum kita jadi orang merdeka? Coba lihat slide berikutnya. Ini, sampai Tuhan ingetin, bayangin Tuhan ingetin saya waktu siapin materi. Lihat, contoh orang-orang yang belum merdeka di akhir zaman. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga, tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. That's problem. Manusia akhir zaman. Kira-kira Bugem, dari yang semua disebutin, ada satu aja Bugem kita lakukan, kira-kira masuk surga nggak Bugem? Udah jelas itu keadaan manusia akhir zaman. Jadi Galatia 5 itu perbuatan daging, kondisi akhir zaman seperti ini Pak Agem ternyata. Ini udah dinubuatkan, thank you. Ini udah dinubuatkan, udah dinyapaikan. Nanti akhir zaman ini kayak gini. Lihat aja kiri kanan. Coba nih bro kan badannya besar nih, gede nih. Sama bro, kita sesama besar dilarang saling mendahului bro. Tapi bro lihat, bro naik motor atau bro naik mobil di jalan sana, orang jauh lebih galak, betul. Garang banget, betul. Ngeri banget Bapak Ibu. Lihat TikTok, lihat IG, lihat apapun, orang di tengah jalan main pukul, betul. Ini loh Alkitab, jelas. Suka menjelekkan orang. Dan paling kasihan tuh Pak Gembala Bugem. Salah dikit pasti habis. Bener aja salah, apalagi salah gitu kan. Karena ini kondisi akhir. Coba lihat kiri kanan, di sini masih ada nggak yang suka jelekin Pak Gembala, Bu Gembala? Semoga ini nggak ada sama kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya, ini penting. Nah pertanyaannya, how? Bagaimana kita bisa merdeka? Mari dengan cepat. Ada 3 kebenaran, 3 poin. Yang pertama, coba buka Yohanes 8 ayat 32. Ini multimedianya mesti gerak cepat. Tapi saya udah lihat kayak Pentiumnya 10 cepat deh. Yohanes 8 ayat 32. Saya suka nih sama multimedia. Tadi pagi saya doain di jalan, Tuhan berkati multimedia. Karena saya banyak buka ayat. Yohanes 8 32. Thank you. Mari baca sama-sama. Nanti Galatia 5 ayat 1 ya. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan... Siapa yang pengen merdeka angkat tangan. Ngomong kiri kanan, banyak-banyak baca Alkitab. Bilang kiri kanan, bukan baca komik. Kebenaran itu akan memerdekakan. Sorry, bukan Galatia 5, Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1:25. Saya apal. Ini ayat-ayatnya menunjukkan hebatnya Tuhan Yesus, hebatnya Alkitab, hebatnya kekristenan, jelas banget. Orang yang merdeka itu merdeka lewat kebenaran. Yakobus 1 ayat 25, tampilkan. Lihat nih, 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Siapa yang pengen hidupnya happy, angkat tangan. Siapa yang pengen hidupnya bahagia, angkat tangan. Ngomong kiri kanan, jadi pelaku firman. Ngomong kiri kanan, jangan ngomong doang. Ternyata benar Pak, kebenaran itu. Tadi di jalan Bugem saya sengaja pakai motor, saya nggak pakai mobil saya. Karena sebentar kan habis khotbah ini saya mau khotbah lanjut di Pondok Kelapa, di GPHI. Jam 1 persis. Seorang bebas, saya orang merdeka. Mau naik apa aja bebas. Gak pusing. Orang ngomong, lu pendeta, pengkhotbah kok naik motor. Saya jawab, emang masalah buat lu. Emang gue pikirin. Kenapa? Kita orang merdeka, gak bisa dihakimin. Kita orang merdeka dalam Kristus. Bukan soal benar atau salah, tapi
respon. Hal ini kemerdekaan. Tadi di jalan sambil bawa motor, Tuhan ingetin, gak boleh kayak gini gak boleh. Harus selesai. Gini, iya Tuhan. Saya biasa dialog, komunikasi. Jujur, coba Bapak Ibu lihat ke depan. Anda gak akan pernah tahu itu benar atau itu salah. Itu baik atau tidak baik kalau Anda tidak baca Alkitab. Betul apa betul? Yang membuat Anda tahu kebenaran yaitu firman Tuhan. Please, hari ini yang jarang baca Alkitab, harus baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita merdeka. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang kedua, dengan cepat, slide kedua. Yohanes 8 ayat 36. Nanti Galatia 5:1. Yohanes 8:36. Ini waktu saya bertobat terima Yesus, ayat ini muncul. Yohanes 8 ayat 36. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Siapa yang setuju kita sudah merdeka? Siapa yang setuju kita sudah benar-benar merdeka? Waktu saya bertobat, nenek saya cuma berkata begini, Bob, tidakkah kamu tahu bahwa dirimu adalah bait Allah? Waktu itu saya perokok, detik itu aneh bin ajaib, saya tidak pernah merokok sampai hari ini. Saya penjudi, gak pernah judi lagi. Saya pemabuk, gak pernah mabuk lagi. Saya pakai narkoba, gak pernah pakai narkoba lagi. Sampai detik ini. Aneh bin ajaib. Cuman karena satu ayat. Tidakkah kamu tahu bahwa dirimu adalah bait Allah? Siapa yang setuju diri kita itu bait Allah? Siapa yang setuju roh Allah diam dalam diri kita? Bilang kiri kanan, kamu pasti merdeka. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Coba buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ini benar gak anak Allah itu memerdekakan kita? Baca sama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin. Mama saya masih pakai hijab. Papa tiri saya dari Betawi. Saya sudah banyak menyampaikan tentang Tuhan. Pilihan sama mereka. Tadi keluarga besar dari Depok kemarin Sabtu kumpul. Semua pakai hijab. Mereka datang. Bob, kita silaturahmi boleh. Lalu mereka datang. Saya ajak makan. Saya cukup, ya puji Tuhan ada berkat, saya ajak makan mereka semua. Terima kasih ya Bob. Terus istri saya bilang, anterin aja sekalian ke stasiun. Saya pakai mobil saya anterin. Oh mereka happy. Terima kasih ya Bob. Sama-sama. Lalu mereka nyeletuk. Kita datang tuh cuma pengen kasih tahu mama. Supaya mama kamu tuh bisa datang ke Bekasi. Oh nggak apa-apa. Saya Natal nggak pernah diucapin selamat Natal. Ulang tahun saya pas hari Natal, tanggal 25 Desember. Natalnya nggak diucapin, ulang tahunnya juga tidak diucapkan. Orang bilang kasihan deh lo. Tapi saya sama istri kita punya penganut dari dulu, penganut yang berkata gini, yang waras ngalah. Kita orang merdeka, betul? Kok jangan cuma karena orang berbuat sesuatu sama Anda, lalu Anda gak merdeka. Gak bisa kok. Orang bilang bocengli, betul? Gak bisa, kita tetap free. Jadi orang merdeka. Katakan amin. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus telah memerdekakan kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, poin ketiga. Yang pertama kebenaran, itu firman Tuhan. Yang kedua anak Allah. Yang ketiga Roma 8 ayat 2 sama 2 Korintus 3:17. Tampilkan Roma 8 ayat 2. Ini penting. Nanti sebentar lagi mau selesai. Roma 8 ayat 2 baca sama-sama. 3, 2, 1. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya banyak orang bilang gini, enak banget jadi orang Kristen.
Betul? Cukup ngaku dosa. Tapi pertanyaannya simpel masalahnya. Jangan kamu pakai kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Betul? Atau melakukan dosa. Itu problemnya Pak Gem, Bu Gem. Apa? Orang Kristen bilang Tuhannya baik. Itu masalahnya. Lalu ada orang suka diskus sama saya. Gimana maksudnya Pak Igop? Ya Ida, kalau lu buat dosa ngaku dosa, Tuhan ampuni. Yang menjadi masalah waktu lu buat dosa, mati belum sempat minta ampun, kelar hidup lu. Kan itu masalahnya. Betul gak kok? Makanya dikatakan dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Problemnya di situ kok. Tuhannya Anda sama saya sama, Tuhan yang baik. Jika kita ngaku dosa, Tuhan setia dan adil. Itu gak bisa dipungkiri, itu kebenaran. Yang jadi masalahnya, belum minta ampun, udah innalillahi. Udah koit. Udah dead. Problem di situ. Kan kita orang merdeka, tapi gak boleh kemerdekaan itu dipakai untuk berbuat dosa. Atau menyelubungi kejahatan. 2 Korintus 3 ayat 17 tampilkan. Pertama roh. Yang kedua dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Waktu kita berkata namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Harusnya roh kita, roh Allah memerdekakan kita. Free. Ini penting. Slide berikutnya, coba tampilkan. Lihat, turun satu slide. Nah, ini dia, endingnya di sini. Roma 6 ayat 22. Coba tampilkan ayatnya. Ini tulisan Paulus semua. Roma 6 ayat 22 berkata begini. 3, 2, 1. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Boleh tampilkan slide tadi, balik lagi. WL singer pemusik boleh maju ke depan. Lagu tadi sejauh timur dari barat. Bapak Ibu bisa lihat, ternyata kalau kita merdeka Pak, kita akan beroleh apa? Buah. Buah yang membawa apa? Kepada pengudusan. Jadi kalau kita udah merdeka Pak, kita akan membawa kita kepada buah yang membawa apa? Kepada pengudusan. Pak Gem, believe or not, sejak saya bertobat, saya tuh orang yang paling gak bisa bohong. Saya suka ayat itu, jika iya katakan iya, jika tidak adakan tidak. Sampai orang ngomong gini, lu jadi orang terlalu jujur Bob, bohong dikit kenapa? Gak bisa Pak Gem. Karena itu buah yang membawa kita kepada pengudusan. Iblis itu adalah bapak pendusta. Jadi kalau kita bohong, otomatis kita menjadi anak buah dia. Berarti apa? Kita belum merdeka. Hari ini mau merdeka. Karena goalnya apa? Kesudahannya adalah hidup yang kekal. Siapa yang pengen masuk surga? Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan betapa besar. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Oh
yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Oh God. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Ya sekali lagi dengan iman. Betapa besar Roh Kudus, kasih Shatakaya Pakaya 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 Pakaya. Tuhan, Roh Kudus, tak Kau pandang hina hati yang hancur. yang hancur. Katakan Berterima kasih oh God. kepadamu ya Tuhan, Terima kasih Tuhan. pengampunan yang Kau beri, Pulihkanku. pulihkanku. Saya minta dengan lembut keyboard saja, mainkan rapnya. Betapa besar. Tutup mata kita, buka hati kita. Jelas Paulus berkata, Tuhan gak mau kita hidup dalam perbuatan daging. Karena barang siapa yang masih hidup atau mengambil bagian dalam perbuatan daging yang telah nyata itu, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan Paulus berbicara kepada Timotius bahwa kondisi keadaan akhir zaman, manusia akhir zaman, Tuhan juga ingatkan hal itu. Hari ini kita sudah baca itu semua. Kalau masih ada, biar hari ini kita minta kekuatan Tuhan. Karena yang bisa memerdekakan kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang bisa memerdekakan kita Yesus Kristus Tuhan. Dan yang bisa memerdekakan kita itu Roh Kudus, Roh Allah. Bukankah firman anak manusia dan Roh Allah, bukankah itu Tuhan sendiri, Bapa di sorga, yang firman menjadi manusia. Dan ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus, Roh Allah diberikan. 3 hal ini, 3 pribadi begitu kuat hari ini. Hari ini tutup matamu, engkau yang berkata, aku mau merdeka Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan, tutup matamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Ya, makasih. Engkau yang mau terangkat tangan, angkat tangan. Gak usah lihat kiri kanan. Wow, 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 wow. Di sini ada Pak Gembala. Di sini ada Bu Gembala. Bagi Bapak Ibu, izinkan saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Biar Pak Gembala, Bu Gembala juga mendoakan setiap kita yang tulus sesuai dengan lagu ini. Engkau yang rindu mau didoakan, engkau yang angkat tangan. Hitungan yang ketiga, mari maju ke depan. 1, 2, 3, silakan maju. Pria sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Maju 2 langkah lagi Pak, maju 2 langkah. Yes, yes. Mari ibu-ibu sebelah kanan saya. Yes. Mari WL singer pemusik katakan betapa besar. Saya mengundang Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk mendoakan tumpang tangan jemaat Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan yang angkat tangan di belakang, mari maju ke depan. Ini pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan. Shatakaya bakaya 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 bakaya. Terus mengalir. Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyayangi. Oh God, WL ambil alih.
Pagem boleh pimpin kita doa, mendoakan jemaat. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, pengampunan yang Kau beri memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami yang ada dalam ibadah onsite ini, baik kami dimanapun saat kami mendengarkan firman ini, kami percaya kebenaran firman-Mu benar-benar memerdekakan kami. Kau berkati Bapak Pendeta Ibob Tuhan, Engkau pakai terus untuk menjadi alat-Mu, untuk Engkau jangkau banyak orang untuk dimerdekakan oleh kebenaran firman. Kau berkati beliau, istri, anak-anak, dan juga keluarga besarnya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya kami tangkap kemerdekaan dari kuasa firman-Mu yang Engkau tabur pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau akhiri ibadah kita, jadi tetap berdiri ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Bapak. Kami diberkati Tuhan, kami dimerdekakan dari setiap belenggu, dari setiap dosa yang mengikat kami. Hari ini kami menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun, memimpin setiap kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan membawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah membuka pelayanan di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang terus menyertai. Karena kami melihat sampai dengan saat ini penyertaan Tuhan sempurna atas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati para pengerja yang ada. Tuhan memberkati para leaders yang ada. Bahkan Tuhan juga memberkati seluruh kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun ini. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai di dalamnya. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Sekolah ini Tuhan yang Tuhan sudah bentuk, kami juga menyerahkan dan biarlah Tuhan memberkati seluruh peserta didik yang ada, guru yang ada, orang tua murid yang ada. Mereka tetap dalam covering Tuhan yang sempurna. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, yang pintar, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Bahkan setiap kebutuhan dari sekolah ini Tuhan sudah mencukupkannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur juga untuk Ruko G nomor 8 yang sudah kami terima Tuhan. Sungguh kami melihat bagaimana keajaiban yang Tuhan berikan atas pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapak kalau kami sudah bisa menempati 2 ruko ini dengan full Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati pemilik ruko G nomor 8 ini Bapak. Apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami serahkan Pak Alex Limbong ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Eli ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mina yang hari ini juga masuk rumah sakit. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan oleh bilur Yesus ada kesehatan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Tuhan jamah tubuhnya yang sakit. Tuhan berikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan di akhir daripada ibadah ini kami mau buka hati kami. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan dan kami mau terima berkat daripada Tuhan.
Kami percaya darah Yesus sucikan, kuduskan kami, tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah sasaran berkat-Mu dan saluran berkat-Mu. Dan saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Amin. Setiap kita yang percaya sama-sama dengan katakan, saya katakan amin. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Shalom.